Bab 608. Masalah sudah selesai. Aku salah, jangan berurusan denganku. Aku hanya wanita yang lemah. Laudia Keke memohon dengan suara gemetar. Dia buru-buru menangis, berpura-pura menjadi lemah yang cantik dan menyedihkan. Semua orang tidak tergerak. Brody Guntur adalah yang pertama berdiri, dan berkata dengan wajah dingin, "Laudia Keke, kamu selesai." Laudia Keke terkejut ketika mendengar ini. Tidak mudah baginya untuk dekat dengan hubungan keluarga Guntur, dan dia secara bertahap memasuki ibu kota provinsi dari tempat kecil, dan menjadi reporter terkenal yang mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Tetapi begitu dia didorong kembali ke pedesaan, bagaimana dia akan hidup di masa depan? Tapi yang lebih menyedihkan masih akan datang. Denny Guntur menyanjung Kenzi dan berkata, "Tuan Harimurti, karena Anda ingin menonton pertunjukan, maka saya akan menelanjangi Laudia Keke, dan membiarkan dia keluar dan berlarian telanjang." Laudia Keke sangat ketakutan sehingga dia jatuh. Denny Guntur melakukan ini akan membuatnya jadi reporter kecantikan yang terkenal, benar-benar bau. Kenzi tersenyum ringan, dan berkata, "Tuan Guntur, terserah bagaimana Anda melakukannya. Itu bukan urusanku." Untuk tampil keras di depan Kenzi, Denny Guntur tidak peduli dengan hubungan dengan Keke. Dia bergegas, menjambak rambut Laudia Keke tiba-tiba, menyeret Laudia Keke yang berkabung keluar dari pintu, dan pergi keluar. Malam itu, ada adegan mengejutkan dan menggairahkan di resepsi. Pembawa acara kecantikan terkenal Laudia Keke berlari keluar dari gedung mansion dengan pantat telanjang dan menangis tanpa pakaian. Untuk sementara, para wartawan di tempat kejadian bergegas mengejar, memotret, dan insiden lari telanjang Laudia Keke menjadi berita ledakan terbesar malam ini. Setelah gejolak mereda, Olivia Dewangga memiliki perasaan kagum pada Kenzi. Dia berinisiatif untuk menemani Kenzi, dan tidak berpisah dari Kenzi hanya karena Denny Guntur tidak lagi mengganggunya, dan dalam memperlakukan Kenzi, sikapnya jauh lebih dekat dari sebelumnya, dan dia juga tampaknya lebih mengaguminya. "Kenzi, apakah kamu ingin berjalan-jalan di taman di luar?" Olivia Dewangga awalnya ingin mengundang Kenzi untuk menari di aula dansa ballroom, tetapi dia menduga bahwa Kenzi mungkin tidak suka menari, jadi dia mencabut keberanian dan mengundang Kenzi untuk pergi sendirian berjalan di luar di hutan. Ini adalah pertama kalinya Olivia Dewangga berbicara dengan seorang pria atas inisiatifnya sendiri. Jika rekan-rekan di stasiun TV mengetahui bahwa dia adalah pembawa berita yang begitu cantik yang dikejar oleh banyak orang, dia mengundang seorang pria untuk berjalan-jalan di hutan gelap di luar, mereka pasti akan menertawakannya sampai mati. Untungnya, tidak ada kolega yang hadir di sini, jadi dia tidak perlu malu, dan dia sangat ingin berkomunikasi lebih banyak dengan Kenzi, pria yang sangat istimewa. "Aku tidak akan menemanimu lagi. Masalahmu sudah selesai. Denny Guntur tidak akan mengganggumu lagi. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku permisi dulu." Kenzi hanya menganggap Olivia Dewangga sebagai seorang teman serumah biasa. Meskipun Olivia Dewangga sangat menawan, dia tidak pernah berpikir untuk memiliki terlalu banyak kontak dengan Olivia Dewangga. Bahkan ketika dia menemukan bahwa Olivia Dewangga sepertinya ingin menjalin hubungan lebih jauh dengannya, dia bahkan memiliki ide untuk mengubah rumah sewa. Lagi pula dia sudah punya beberapa istri, terlalu banyak wanita juga merepotkan. Olivia Dewangga kecewa, melihat bagian belakang Kenzi pergi, dia sangat ingin mengejar, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. "Halo, Tuan Harimurti. Nona Hanako masih menerima tamu, dan dia tidak bisa pergi. Dia mengetahui bahwa Anda akan pergi, jadi dia meminta saya untuk datang dan mengantar Anda pergi." Kenzi baru saja ngobrol dengan Hikawa Ibe dan yang lainnya. Setelah berjabat tangan dan berpisah, seorang gadis berjas wanita mendatanginya dan membungkuk padanya dengan sangat sopan. Kenzi memandangi gadis berjas ini, tingginya sekitar 1,7 meter dan memiliki sosok yang kuat dan liar. Pada pandangan pertama, dia dapat mengatakan bahwa dia adalah sosok yang telah berolahraga sepanjang tahun. Selain itu, dia juga sangat cantik, berkulit putih, bermartabat namun anggun, dan bahasa lokal yang dia gunakan tidak murni. Kenzi memperkirakan bahwa dia harusnya pengikut wanita di tim yang datang bersama Hanako kali ini. "Bolehkah aku menanyakan nama belakangmu?" Kenzi berjalan keluar dari aula bersamanya dan bertanya dengan santai. Berjalan dengan gadis ini, Kenzi bisa merasakan bahwa gadis ini tinggi dan memiliki kaki yang panjang, dan langkah yang diambil sangat lebar, tetapi setiap langkah hampir sama kecepatan dan jaraknya, dan suara berjalannya lembut tidak sesuai dengan berat badannya, sehingga dapat dilihat bahwa gadis ini harusnya master yang telah berlatih sepanjang tahun. Keluarga Jinggo di Kabupaten Shimohyogo, Jinggo Masahide, adalah petugas keamanan tim yang mengunjungi 4X kali ini. Jinggo Masahide menjawab singkat dengan beberapa kata.
Kenzi berjalan menuruni tangga aula depan dan bertanya lagi, kungfu Anda tampaknya bagus, cara berjalan dan menghembuskan napas agak mirip dengan Yumiko sebelumnya. Saya ingin tahu apakah Anda, seperti Yang Mulia Yumiko, juga di bawah Sekte Tanah Kekaisaran dan belajar seni. Jinggo Masahide terkejut setelah mendengar ini. Kenzi mampu menilai sekte gurunya berdasarkan kecepatan berjalan dan kebiasaan pernapasannya. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Tuan Harimurti, memang seperti yang dikatakan Tuan, Jinggo dan Yang Mulia Yumiko berasal dari keluarga yang sama, dan kami berdua adalah murid dari Sekte Kaisar. Saya bertugas di penjaga Istana Kekaisaran Kyoto, kali ini dengan Nona Hanako, datang ke 4X dengan tim. Jinggo Masahide menjawab lebih keras, seolah-olah dia takut mengatakan hal yang salah, dan tampaknya waspada terhadap Kenzi. Kenzi mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Ditemani olehnya, dia datang jauh-jauh ke gerbang mansion, di depan Mercedes-Benz hitam yang diparkir. Jinggo Masahide membuka pintu mobil dan memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Namun, Kenzi berhenti di pintu mobil, menyentuh hidungnya dan bertanya, ngomong-ngomong, dulu ada Master Kendo bernama Ajinomoto Kentaro di bawah Sekte Kekaisaran. Dia terluka dan mati karena berkelahi denganku. Sekarang apakah Sekte Kekaisaran Anda mengirim seseorang untuk berurusan dengan saya karena ini? Berbicara tentang Ajinomoto Kentaro, Kenzi tentu tidak akan lupa bahwa pertama kali dia bertemu Yumiko adalah karena kematian Ajinomoto Kentaro. Yumiko datang untuk membalas dendam padanya. Meskipun Yumiko telah meninggalkan sekte tersebut dan menjadi ratu, dan tidak mungkin dia akan membalas dendam padanya karena keluhan sekte sebelumnya, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa Sekte Kekaisaran akan mengirim murid lain untuk mengganggunya. Oleh karena itu, Kenzi harus berhati-hati dengan keluarga Jinggo ini. Ada kilasan kewaspadaan di mata Jinggo ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya, membungkuk dan berkata, ketidakpuasan antara Yang Mulia dan sekte telah diselesaikan di Sekte Kekaisaran. Itu sepenuhnya adalah kompetisi seni bela diri. Penjahat sebenarnya telah ditangkap oleh Kekaisaran, dan diantar ke makam Ajinomoto Kentaro, dipenggal dan dikorbankan. Sudah selesai dan kami mengirim murid untuk berurusan dengan Tuan. Kenzi mengangguk, jika itu benar, saya harap Anda bukan musuh saya, tetapi teman saya. Setelah Kenzi selesai berbicara, dia berinisiatif untuk mengulurkan tangannya, ingin lebih dekat berjabat tangan, tetapi Jinggo Masahide tidak berjabat tangan dengannya, tetapi membungkuk lagi dan membuat isyarat undangan, Tuan Harimurti, silakan masuk ke mobil, pengemudi yang ramah akan membawa Anda langsung kembali ke kediamanmu. Melihat dia sepertinya tidak mudah dihadapi, Kenzi tidak mengatakan apa-apa, dia menarik tangannya dan masuk ke mobil Mercedes-Benz yang diberikan khusus kepadanya. Setelah Mercedes-Benz melaju pergi, tidak lama kemudian, beberapa wanita yang terlihat seperti pengawal wanita berkumpul bersama Nona Jinggo Masahide, melirik dan berkata dengan dingin, semua orang mematuhi perintah, mengenakan pakaian malam, dan membawa pedang serta senjata tersembunyi, pergi ke kediaman Kenzi. Seorang penjaga wanita berkata, Komandan Jinggo, Yang Mulia Yumiko baru saja meminta kami untuk memata-matai secara diam-diam, mengapa Anda perlu membawa senjata? Jinggo memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Yumiko dan Sekte Kekaisaran, jika Anda harus memilih di antara keduanya, kepada siapa Anda akan berjanji setia terlebih dahulu? Penjaga wanita itu membungkuk dan berkata, sebagai ninja wanita di bawah Sekte Kaisar, tentu saja kami harus setia kepada guru. Kamu mengerti? Jinggo berkata, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak, semuanya bertindak sesuai pesanan saya. Hai. Bab 609. Ninja Tajam. Kenzi kembali ke kamar sewaan, tanpa rasa ngantuk sedikit pun, berita bahwa Yumiko akan dipaksa untuk menikahi seorang suami, dan berita bahwa Yumiko sedang hamil, yang masing-masing seperti bom mendadak, membuatnya menjadi sedikit gelisah. Sebenarnya, dia sama sekali tidak ingin bergabung dengan keluarga kerajaan Tokyo, tapi bagaimanapun juga Yumiko adalah wanitanya. Dalam situasi saat ini, dia tidak memiliki solusi yang baik. Diperkirakan dia hanya bisa salah pada dirinya sendiri dan menjadi menantu numpang lagi. Dia tidak bisa tidur, jadi dia bangun dari tempat tidur, meninggalkan kamar sewaan, dan mencari tempat dengan udara segar untuk berlatih. Namun, begitu dia keluar dari gedung sewaan, 3 biksu wanita dari kuil teratai putih yang mengawasinya di hotel seberang sudah menyadarinya. Arzena memanggil Agatha dan saudari junior lainnya, diam-diam melihat sosok yang berjalan di luar jendela dan berkata, dia keluar. Sudah larut malam, saya tidak tahu dia mau pergi kemana. Tapi ini adalah kesempatan yang baik, selama waktunya tepat, kita akan bekerja sama untuk menjatuhkannya. Oke. Agatha dan biksu perempuan lainnya mengangguk bersama. Ingat, kamu harus menangkapnya hidup-hidup, dan kamu tidak boleh menyakitinya. Kenzi memiliki keterampilan yang sangat baik, aku akan menggunakan ritual cinta kasih untuk memerasnya sampai kering.
kata Arzena dan menjilat dengan penuh semangat menatap Kenzi, penuh dengan api. Agatha melihatnya dan sangat iri. Ritual cinta kasih dapat memanen yang untuk mengisi energi positif, dapat sangat meningkatkan kekuatan internal dalam waktu singkat, dan dapat meningkatkan umur. Jadi seperti mereka, para biksu wanita yang berlatih di bawah sekte Teratai Putih Temple, masing-masing berharap untuk menangkap beberapa pria energik untuk memanen vitalitasnya. Dan master level Kenzi lebih mungkin sulit ditemui daripada dicari, sekali ditemui, itu tidak boleh dilewatkan. Hanya saja situasi Agatha istimewa, dia harus mengambil alih dan menggunakan lonceng kegembiraan, instrumen penting Teratai Putih Temple. Instrumen ini harus diaktifkan oleh wanita Yin murni. Senioritas Agatha adalah yang terkecil, tetapi spiritualitasnya adalah yang tertinggi, jadi dia adalah satu-satunya yang tidak bisa mempraktikkan ritual kegembiraan, dan harus mempertahankan tubuh yang murni. Agatha, bawa belnya. Dia pergi ke ujung jalan, kita mengikutinya dari jauh, kata Arzena. Agatha mengambil bel ajaib, mengikuti kedua kakak perempuan senior, dan meninggalkan ruangan bersama. Di sisi lain, geng ninja berbaju malam klan Jinggo juga diam-diam mengikuti Kenzi. Melihat jauh ke depan, Kenzi sepertinya telah berjalan ke taman, dan klan Jinggo berbalik dan menjelaskan kepada semua orang, semuanya, kita hanya memiliki satu tujuan malam ini, untuk membunuh Kenzi dan membuatnya menghilang selamanya. Oleh karena itu, untuk membunuh Kenzi, itu bukan niat Yumiko, tapi niat untuk mengeksekusi demi simen kekaisaran. Guru sekte sudah lama tidak menyukai Kenzi, bukan karena dendam lama Ajinomoto Kentaro, tetapi karena alasan yang lebih dalam, kepentingan politik. Sederhananya, sekte kaisar tidak menginginkan kemunculan Kenzi, dan itu memengaruhi peristiwa besar di mana Ratu, Yang Mulia Yumiko Sagawa, secara terbuka merekrut menantu laki-laki di antara kerabat keluarga kerajaan. Sekte kaisar selalu memiliki kepentingan yang terjerat dengan banyak kerabat keluarga kerajaan. Dari posisi sekte kaisar, mereka berharap Yang Mulia Yumiko akan menikah dengan keluarga kaya yang diam-diam mereka dukung, daripada pria asing belaka, Kenzi. Alasan mengapa dia ingin membunuh Kenzi adalah untuk memutuskan utas cinta Yumiko, sehingga dia tidak lagi memiliki gangguan, dan hanya bisa merekrut menantu dari anak orang kaya dan pergi ke pernikahan politik. Kenzi berjalan santai di depan, sementara klan Jinggo dan ninja wanita mengikuti dari kejauhan. Meskipun klan Jinggo dan ninja-ninja ini adalah master yang berlatih beban ringan sepanjang tahun, Kenzi masih bisa memperhatikan bahwa seseorang mengikutinya jauh di belakang. Ketika sampai di halaman rumput, Kenzi berhenti dan berbalik dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, keluar, bukankah hanya pengecut yang bertindak licik? Kenzi merasa bahwa orang-orang yang mengikutinya harusnya memiliki latar belakang, karena geng-geng itu hampir tidak ada suara dalam tindakan, jika bukan karena kerumunan dan mereka hanya berada di atas angin, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Cimat pertahanan diri telah diam-diam dipegang di telapak tangan Kenzi. Sejak terakhir kali dia terluka dan ditangkap oleh biarawati iblis dari kuil Teratai Putih dengan lonceng yang sangat jahat, dia telah mengambil lebih banyak tindakan pencegahan. Dia telah menyadari bahwa ada lebih banyak orang aneh di dunia ini daripada Kenzi. Jika dia ingin berurusan dengan orang seperti ini, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak yakin akan menang, jadi siapkan beberapa mantra yang dapat dilemparkan cepat, selalu dapat memainkan peran yang tidak terduga pada saat-saat kritis. Kenzi, kekuatanmu bagus, dan kamu bisa menemukan kami. Sayang sekali, kamu tidak bisa melarikan diri malam ini. Jinggo memimpin sekelompok ninja wanita, menunjukkan perawakan mereka dengan murah hati, dan berjalan. Dia tidak peduli sama sekali apakah keberadaannya dilihat oleh Kenzi. Dia ingin menyelinap untuk membunuhnya, tetapi tidak masalah jika dia tidak bisa membunuhnya. Kenzi dapat dikepung dan dibunuh secara langsung. Nona Jinggo, saya penasaran. Anda mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa Anda tidak akan menghitung masalah jelema Ajinomoto Kentaro di kepala saya, tetapi mengapa ada begitu banyak dari Anda di sini sekarang, dengan pedang? Apakah Anda sengaja menipu saya? Saat berbicara, mata Kenzi diam-diam melirik ke arah lain, dan dia memperhatikan bahwa di rerumputan yang berjarak 50 meter, bilah rumput bergetar sedikit, dan sepertinya sekelompok orang lain sedang berjongkok. Karena alasan tatap muka, Kenzi dapat melihatnya, tetapi geng ninja klan Jinggo tidak dapat melihatnya karena sudut pandang yang terbatas. Kenzi tidak tahu identitas kelompok orang itu, tapi satu hal yang pasti. Orang-orang yang berjongkok di rerumputan itu masih menolak untuk menunjukkan wajah mereka, yang berarti mereka pasti bukan ninja oriental seperti Jinggo-Jinggo. Kenzi, jika itu hanya hutang lama Ajinomoto Kentaro, bahkan aku melepaskanmu, itu bukan tidak mungkin. Klan Jinggo memimpin sekelompok ninja wanita, membawa pedang, dan mendekat dengan mencibir, namun, kamu berani menyentuh Yang Mulia Yumiko dan keinginan delusi untuk menikahinya, hal ini sulit untuk ditoleransi.
Rencana saat ini, hanya jika kamu mati, Yang Mulia tidak akan bersikeras harus menikah dengan pria dari ras asing. Jinggo menoleh dan memerintahkan, semua orang mematuhi perintah, membentuk formasi pedang, dan membunuh. Hai! Keluarga Jinggo memimpin dalam melompat, seperti kelinci bangkit dan elang jatuh, menebas Kenzi dengan pisau tajam. Pada saat yang sama, ninja wanita lainnya menyebar dengan sangat cepat, membentuk pengepungan. Bekerja sama dengan serangan klan Jinggo, mereka menggunakan pisau atau anak panah, dan setiap kali mereka menemukan kesempatan, mereka dengan cepat bergegas ke arah Kenzi meluncurkan pukulan tajam. Jika itu adalah pertarungan tunggal, tidak ada ninja wanita klan Jinggo yang menjadi lawan Kenzi. Bahkan jika ada 3 atau 5, Kenzi dapat menghadapinya dengan bebas, tetapi total ada 12 dari mereka, dan kerja sama ofensif dan defensif cukup diam-diam. Menebas dengan pisau dan pedang di depan, dan memperkuat dengan anak panah di kejauhan, itu seperti membentuk formasi militer serangan rahasia, yang membuat Kenzi sangat sulit untuk menghadapi. Yang paling penting adalah Kenzi masih harus berhati-hati terhadap orang-orang yang bersembunyi di rerumputan yang menolak untuk muncul, jadi dia tidak berani menggunakan mantra di tangannya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Kenzi sangat merasakan betapa pentingnya baginya untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Diam-diam dia bersumpah bahwa selama dia bertahan malam ini, dia harus berusaha keras untuk menemukan ramuan yang dapat meningkatkan kultivasinya. Dengan suara kicau, Kenzi hampir tidak bisa mengelak tepat waktu, dan setengah lengan bajunya disabet oleh pedang keluarga Jinggo. Di bawah cahaya pedang, Kenzi dengan cepat melesat ke kiri, dan pada saat yang sama dengan cepat menamparkan seorang ninja wanita di sebelah kiri. Terkunci. Telapak tangan Kenzi menggunakan metode untuk mengekspos kekuatan internal keluar. Meskipun sangat melelahkan, dia tidak peduli. Telapak tangan ini benar-benar berfungsi. Sebelum dia bisa mendekat, dia dipukuli dan menjerit terbang mundur. Mengambil kesempatan ini, Kenzi melompat keluar dari pengepungan dan berlari menuju rumput 50 meter jauhnya. Jangan biarkan dia kabur, kejar dia. Jinggo berteriak dan mengejarnya. Kenzi mengabaikannya dan berlari sangat cepat. Di rerumputan, melihat Kenzi datang langsung, Agatha merendahkan suaranya dengan gugup. Dia berlari, apa yang harus kita lakukan? Arzena menggertakkan giginya diam-diam, tidak bisa memutuskan. Jika Kenzi mati, dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun, tetapi jika Kenzi akan diculiknya, dia harus berurusan dengan gerombolan ninja. Langkah berbahaya seperti itu tidak kurang dari mengambil makanan dari mulut harimau. Namun, saat ini, Kenzi, yang sedang berlari, tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra, Pro. Bab 610. Saat berlari, Kenzi tiba-tiba mengeluarkan mantra, Pro. Mantra terbang tiba-tiba meledak di udara, melepaskan cahaya listrik putih yang menyilaukan. Hati-hati, mantra. Jinggo tahu bahwa Kenzi pasti menggunakan semacam mantra untuk mengganggu para pengejar. Sebagai pengganti penglihatan yang terganggu, berhati-hati di sekitarmu. Ninja wanita lain yang mengejar di belakang, serta 3 biksu perempuan dari kuil teratai putih yang bersembunyi di rumput menonton dengan gugup, semuanya dikejutkan oleh lampu listrik putih yang sangat menyilaukan, menoleh memejamkan mata, dan berbalik untuk postur defensif, seperti keluarga Jinggo, hati-hati, waspada terhadap perubahan mendadak. Mantra yang dikeluarkan Kenzi disebut kutukan pengganti zombie. Fungsi utama dari mantra substitusi adalah untuk membuat boneka yang persis sama dengan Castor, sebagai pengganti tubuh asli, sehingga membingungkan musuh dalam waktu singkat, untuk menjaga tubuh asli. Mantra pengganti semacam ini mirip dengan teknik ilusi seperti Blinding Curse yang digunakan oleh Kenzi. Tujuan utamanya hanya untuk membingungkan dan menipu musuh. Alasan mengapa mantra pertahanan diri tingkat rendah ini hanya bisa dirapalkan, itu juga karena kekuatan Kenzi sendiri tidak cukup. Jika aura di tubuhnya cukup kuat, dia bisa memanggil petir, senjata ajaib, untuk membunuh musuh secara langsung. Cahaya putih menyilaukan melintas, dan Kenzi telah mengambil kesempatan untuk berguling, berbaring diam di sarang rumput di kiri, bersembunyi. Pada saat yang sama, di bawah cahaya putih, sudah ada boneka yang persis sama dengan Kenzi di tempat Kenzi tinggal. Tinggi dan bentuk boneka itu, termasuk rambut dan pakaian kulitnya, persis sama dengan milik Kenzi, dan bahkan ekspresi panik di wajah boneka itu terlihat sangat hidup. Lebih penting lagi, boneka itu masih bisa bergerak. Kenzi berjongkok di sarang rumput, menjulurkan 2 jari, berbalik sedikit, dan berkata dengan lembut, lari. Saat berikutnya, sementara cahaya putih mereda, boneka itu terus melarikan diri dengan panik seperti kelinci. Kenzi berlari semakin cepat, dia akan melompat ke lapangan rumput yang tingginya setengah orang. Dia mengangkat tangan kirinya tiba-tiba, desir angin kencang, dan beberapa anak panah ninja ditembakkan dengan kecepatan ekstrim, mengenai punggung Kenzi, menyebabkan dia mengerang dan jatuh dengan kepala lebih dulu ke dalam sarang rumput itu.
Sangat sulit untuk mati, Kenzi kebetulan jatuh di depan Arzena, Agatha dan Amira, 3 biksu wanita, tidak bergerak dan sepertinya dia terluka parah. Arzena membuang pikirannya ke dalam kebiasaan, mengertakkan gigi dan berkata, Agatha, tangkap dia dan pergi, aku akan berjaga dengan Amira. Lagi pula, dia adalah pria yang tidak boleh kehilangannya. Bahkan jika dia harus bertarung dengan ninja wanita itu, Arzena tidak mau mengalah. Ya, kakak senior. Tanpa ragu, Agatha menjentikkan tangannya untuk menutup titik akupuntur Kenzi dengan tegas, lalu membawa Kenzi yang tidak sadarkan diri di pundaknya dan dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, Arzena dan Amira melompat keluar dari rerumputan secara bersamaan, masing-masing memegang pedang tajam, berhadapan dengan gerombolan ninja wanita yang menyerbu. Siapa kamu? Nona Jinggo berhenti tepat waktu, matanya menyipit secara bertahap. Dia telah melihat bahwa Kenzi yang terluka dibawa pergi oleh salah satu dari mereka, tetapi dia percaya bahwa orang tersebut tidak dapat melarikan diri terlalu jauh. Arzena berjaga-jaga dan berkata dengan wajah cemberut, Emi Tuofu, saya adalah murid biksu perempuan dari kuil Teratai Putih, dan saya datang ke sini khusus untuk menangkap musuh Kenzi. Biarawati Arzena, saya harap semua dermawan akan membuatku lebih mudah membawa Kenzi pergi. Apa itu kuil Teratai Putih? Berani menghentikan ninja sekte bumi kaisar yang mengejar si pembunuh, apakah kamu ingin hidup? Lan Jinggo mengayunkan pedang samurainya dengan sikap dingin dengan ujung pedang menunjuk padanya, minggir sekarang, atau jangan salahkan aku karena kejam di bawah pisau. Arzena sudah memutuskan untuk menahan mereka sehingga Agatha bisa menangkap Kenzi dan melarikan diri, jadi bagaimana dia bisa dipaksa untuk mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka pergi di bawah ancaman. Bahkan jika dia tahu ada risiko terbunuh, Arzena harus mencobanya. Dia berkata dengan wajah cemberut, para dermawan yang terkasih, Kenzi berguna bagi kami, dan dia tidak bisa mati untuk saat ini. Bahkan jika ingin dia mati, dia hanya bisa mati di tangan kami. Kata-kata berakhir, mengetahui bahwa situasi saat ini hanya bisa menjadi pedang dan prajurit ketika mereka bertemu, Arzena memimpin, mengeluarkan bola bundar hitam, dan melemparkannya ke udara. Suara bergerak. Awan debu merah tiba-tiba meledak di udara, berkibar dan tersebar, menutupi cahaya bulan, dan area seluas lebih dari 10 meter dalam radius diselimuti oleh semburan kabut merah ini. Hati-hati, itu beracun. Nona Jinggo sudah mencium bau yang tidak sedap, dan dia tiba-tiba melompat mundur, menutupi hidungnya dengan satu tangan, menghindari kabut merah di udara. Salah satu ninja wanita terlalu dekat dengan lokasi di mana kabut merah meledak, dan dia tidak bisa menghindarinya untuk sementara waktu. Kulit di punggung tangannya ternoda oleh kabut merah kecil. Dia tiba-tiba melangkah mundur, melihat ke belakang tangannya, dan berteriak nyeri. Kulit di punggung tangan, yang diwarnai dengan sedikit kabut merah dan debu, retak seperti jaring laba-laba. Kulit putih itu berangsur-angsur berubah menjadi biru, dan kemudian sedikit abu hitam layu. Hanya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seluruh tangan itu menyusut menjadi cakar yang layu, seperti cakar bangkai yang mati. Berbahaya, jangan sentuh itu. Dengan ngeri, Jinggo melihat bahwa kegelapan di punggung tangan itu masih menyebar ke lengannya, dan wanita itu menahan rasa gatal dan ingin menggaruk dengan tangan yang lain. Jinggo membuat keputusan yang menentukan, menebas pedang dengan tebasan, dan memotong seluruh lengan kanan ninja wanita yang diracuni. Ceritan AAA berlanjut dan melengking, dan wanita yang terluka itu jatuh ke tanah, rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia dengan cepat memiringkan kepalanya. Jinggo membenci di dalam hatinya, dan memandang Arzena dan Amira, melihat bahwa mereka berdua berada dalam kabut beracun, tetapi tidak ada kelainan. Paksa mereka keluar. Bunuh. Saat berikutnya, anak panah ninja yang tak terhitung jumlahnya berayun dan menembak Arzena dan Amira yang bersembunyi di kabut beracun. Di sisi lain, Kenzi sedang berjongkok di rerumputan, mengintip diam-diam sambil diam-diam mengagumi. Hari ini dia mendapatkan beberapa wawasan, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak peduli apakah itu ninja wanita dari Sekte Kekaisaran atau biarawati iblis, Arzena, mereka tidak mudah untuk dilawan. Terutama kabut beracun mengerikan yang dihasilkan oleh biarawati iblis. Meskipun dia dapat dianggap kebal terhadap semua racun, dia tidak yakin apakah dia dapat menahan voodoo jahat semacam itu. Tetapi musuh melawan musuh, dan dia hanya duduk dan menyaksikan harimau itu bertarung, mentalitasnya secara alami sangat bahagia. Dia melihatnya sebentar, lalu berbalik ke arah di mana Agatha melarikan diri dengan dirinya di punggungnya, berpikir dalam hatinya, biarawati mempesona bernama Agatha adalah seorang vixen yang berspesialisasi dalam penculikan pria, dan dia jatuh ke tangannya terakhir kali. Secara khusus, ada lonceng iblis di tubuhnya yang dirancang untuk membingungkan orang, untuk memberantas masalah di masa depan, dia harus berhati-hati, mengikutinya untuk membunuhnya, dan merebut lonceng iblis darinya.